Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhudayah dari SMP Negeri 3 Penajam Pasir Utara, CGP Angkatan 11. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Andi Nurul dari SMP Negeri 12, CGP Angkatan 11. Saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Imtihana dari SMP 10 Penajam Pasir Utara, CGP Angkatan 11. Saya di sini sebagai coach. Baik, sebelumnya gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Baik. Ya, terima kasih sudah dapat hadir hari ini ya. Ya, sebelumnya di sini saya sebagai supervisor ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai proses supervisi coaching akademik ini. Nah, yang pertama saya bertanya dulu kepada Bu Nurul ya. Bu Nurul sebagai coach ya. Bu Nurul, apakah Bu Nurul sudah menyediakan rubrik penilaian? Sudah. Oh iya, baik, sudah bagus ya. Nah, di dalam proses supervisi coaching akademik ini kita menggunakan 3 siklus. Di siklus yang pertama itu saya sendiri sudah sebagai supervisor, jadi saya nanti yang akan memantau berjalannya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nurul dan Bu Imtihana. Siklus yang kedua di sini ada Bu Nurul sebagai coach. Bu Nurul nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Imtihana terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Imtihana sampai Ibu Imtihana menemukan solusinya. Kemudian Ibu Imtihana di sini siklus ketiga sebagai pihak coaching ya Bu Imtihana ya. Jadi nanti Bu Imtihana sebagai pihak coaching akan menyampaikan unek-uneknya selama proses coaching ini. Nah, sebelumnya di sini ada tahap pra observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nurul ya. Yang pertama, Ibu ini ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi Ibu dalam hal apa? Yang mana? Kompetensi dalam hal berbicara atau berkomunikasi dengan coach. Bagaimana cara saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Mungkin Ibu. Baik, terima kasih. Berarti kemampuan public speaking ya, kemampuan berbicara, kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Yang kedua, Ibu dalam tahap observasi ini, bagian mana yang Ibu ingin untuk saya amati, Bu? Saya ingin Ibu mengamati saya secara sesama bagian memberikan pertanyaan kepada coach, secara saya dapat memberikan dengan pertanyaan yang berbobot secara maksimal. Baik, Bu, berarti lebih khususnya ke pertanyaan berbobot ya. Berarti bukan pertanyaan yang biasa saja, berarti pertanyaan yang lebih berbobot. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dalam observasi ini, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Saya ingin dapat melakukan coaching dengan Bu Ana ini dengan baik sehingga dapat menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Bu Ana atau coach saya. Baik, berarti untuk memecahkan masalah dan untuk di akhirnya nanti ada solusi yang didapatkan ya, menurut ya. Iya. Kemudian yang terakhir dalam pra-observasi ini, Bu Nurul, apa sih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti ini secara bersama? Harapan saya dengan diadakannya observasi ini, saya ingin terus berkesinambungan, tidak terputus, sehingga selalu sering mengadakan coaching ini sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan bukan saja teman sejawat, murid dan lain-lain. Berarti harapannya setelah ini akan lebih berkembang lagi Bu ya, berkesinambungan, tidak hanya selesai di sini, tetapi proses coaching nanti bisa diterapkan di tempat lainnya. Ya, dari dalam tahap observasi ini semuanya kita sudah lakukan, saya sudah menanyakan kepada Ibu Nurul. Semoga nanti berjalannya proses supervisi coaching akademik ini berjalan dengan lancar. Bu Imtihana juga sebagai coach ya, jangan ada yang dipendam Ibu, diutarakan saja, siapa tahu bersama-sama ini kita bisa menemukan jalan keluarnya. Ya, dengan ini saya silahkan kepada Ibu Nurul dan Ibu Imtihana untuk melakukan proses coaching. Bu Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana keadaannya pada hari ini, perasaannya? Ya, masih ada sesuatu yang tersimpan di dalam diri saya, Bu. Makanya saya ingin
ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Mungkin dengan jalan ini bisa saya lega, bisa mengeluarkan apa yang ada di unek-unek saya. Baik Ibu, kira-kira permasalahan apa itu Bu Ana yang bisa kita bantu, akan kita bahas pada hari ini? Gini Bu, saya bingung. Ada siswa saya itu Bu jarang masuk sekolah, bukan jarang sih, maksudnya sering terlambat gitu loh Bu. Jadi kalau pagi itu di saat kita sudah menjelaskan atau sudah mengabsen, itu siswanya baru datang. Nah, di situ membuat teman-temannya itu terganggu pembelajaran itu terganggu Bu. Dan setiap ditanya itu ya jawabannya itu aja. Itu Bu yang membuat saya bingung saat Baik, ini. jadi tujuan kita pada hari ini yaitu menemukan solusi bagaimana membuat anak ini yang tadinya jarang masuk menjadi rajin ya. Kemudian apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita pada hari ini? Saya itu pingin Bu, siswa saya ini bagaimana caranya, dengan jalan apa supaya dia itu selalu tepat waktu ke sekolah, atau paling tidak dia bangunnya lah. Mungkin karena akibat itu dia selalu terlambat ke sekolah karena mungkin bangunnya terlambat, atau mungkin malam dia main game kah atau apa. Itu saya bingung Bu, anaknya setiap ditanya ya itu aja jawabannya. Ya, baik. Jadi saya tadi sudah mengidentifikasi permasalahannya bahwa anak ini jarang masuk ke sekolah karena bangunnya sering terlambat, Ya. kemungkinan bermain game ya Bu ya. Mungkin ada bisa diceritakan secara detail lagi Bu untuk mengidentifikasi permasalahan ini. Pernah Bu saya tanya, kenapa kamu kok setiap pelajaran saya selalu terlambat? Katanya, anu Bu terlambat bangun. Loh, memang tidak ada yang bangunin? Dibangunin Bu, tapi setelah nenek kan dia tuh tinggal sama neneknya aja Bu. Jadi ibaratnya bagaimana sih ya Bu ya, kalau kita tinggal sama nenek itu ya kasih sayangnya berbeda ya dengan orang tua. Nah dia tuh kalau sudah dibangunin sekali sama neneknya keluar dari kamar, ya si anak ini tidur lagi. Dan walaupun HP-nya sudah dipasangin alarm, itu tidak diperhatikan, alarmnya dimatikan, ya tidur lagi itu Bu. Dan si nenek ini saya tanya, neneknya itu selalu berapa kali membangunkan. Nah, sekali aja Bu, setelah membangunkan jam 6 itu sudah saya tidak bangun, ya sudah tidak lagi, karena kebetulan neneknya buka warung. Jadi setelah membangunkan sekali ya si nenek ini ke warung. Baik Bu Ana, saya sangat memahami sekali Bu ya. Mungkin dari poin 1 sampai 10 kira-kira anak ini di posisi yang keberapa Bu? Kalau sekarang Bu masih di posisi 5. Berarti harapannya Saya itu pingin anak ini betul-betul berubah Bu, karena dia sudah kelas 9. Bagaimana caranya supaya posisi ini lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin saya bisa mendapatkan posisi 9 untuk anak itu. mungkin kita bisa bersama-sama mencari solusi kira-kira apa bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ini. Kira-kira apa Bu Ana yang bisa mengatasi permasalahan ini? Saya berpikir mungkin ke depannya Bu, saya akan membicarakan dengan wali kelasnya, dan juga saya akan membicarakan dengan guru BK-nya solusinya seperti apa. Siapa tahu di saat saya membicarakan dengan wali kelas dan guru BK-nya mungkin ada jalan keluar yang bisa saya ambil. Dan saya itu pingin, karena anaknya itu prestasinya bagus Bu, cuma satu kekurangannya, si anak ini jarang, ibaratnya selalu terlambat masuk kelas, karena kebetulan pelajaran saya jam pertama. Nah itulah keluhan saya ya di situ, karena selalu terlambat. Kalau jam kedua, jam berikutnya itu aman dia Bu. Dan anak itu berprestasi baik ekstrakurikuler maupun di pembelajaran itu berprestasi anaknya, cuma satu selalu terlambat masuk sekolah. Baik, berarti tadi rencananya aksi yang akan Ibu lakukan tadi koordinasi dengan wali kelas ya pastinya. Iya. Baik, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Komitmennya Bu, mungkin saya bicara dulu ke siswanya. Setelah itu saya akan membicarakan ke
wali kelasnya dengan absen yang ada saya pegang bahwasanya si anak ini memang selalu terlambat. Karena saya kalau sudah mengabsen Bu, otomatis yang sudah alfa ya alfa, karena kan nggak mungkin saya harus mencoret lagi. Dan memang waktunya anak sekolah itu jam 7.30 sudah harus dalam kelas. Nah, nanti saya akan membicarakan dengan wali kelas, semoga wali kelas ada jalan keluar. Setelah itu saya juga akan membicarakan dengan guru BK apa jalan keluarnya, dan saya berharap semoga jalan keluarnya bisa membuat saya lega dan anak ini bisa tepat waktu masuk kelas. Kemudian kira-kira dukungan siapa yang akan membantu yang ibu perlukan? Dukungan dari siapa saja? Dukungan dari guru-guru mata pelajaran, semua mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut, dan juga guru ekstrakurikulernya, karena anak ini memang di pramuka dan mata pelajaran lain itu dia aktif, dan di ekstrakurikuler dia sangat semangat. Mungkin itu yang bisa membantu saya ke depannya, termasuk guru BK dan wali kelas. Baik Bu, bagus sekali apa yang sudah Ibu rencanakan. Semoga semua dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Lega Bu ya. Saya sangat senang karena ada tempat curhat saya, dan saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Terus ada jalan keluar yang bisa saya dapatkan, dan semoga kedepannya saya bisa lebih bagus lagi Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ana. terima kasih Semoga banyak. percakapan kita pada hari ini bisa dapat membantu jalan keluar Ibu. Ya, saya juga berterima kasih Bu ya, karena Ibu bisa membantu saya bisa berbagi permasalahan ke Ibu. Jangan segan-segan gitu ya, saya minta maaf. Ya, sudah selesai ya Bu Nurul ya? Ya, jika mungkin bisa diulas sedikit saja Bu Nurul, sebenarnya permasalahan dari Bu Ana tadi intinya saja apa Bu? Ini Bu, anak yang jarang masuk ke sekolah sering terlambat. Dikarenakan Terlambat bangunnya terlambat Bu. bangun. Ya, karena neneknya hanya membangun satu kali aja. Habis itu neneknya pergi ke toko warung Iya. untuk berjualan. Oh iya, baik ya. Memang masalah seperti itu mungkin tidak hanya terjadi di sekolah Bu Ana saja. Ya, banyak mungkin anak-anak sekarang kita ini dengan perkembangan zaman ya, banyak yang sering telat, banyak yang sering telat bangun, mungkin dia begadang dan lain-lain. Baik, di dalam pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nurul ya. Bersedia Ibu? Bersedia Ya, Ibu? masih semangat? Insya Allah. Iya, ya tengah-tengah ya Bu ya. Jadi pertanyaan pertama, dalam pasca observasi ini bagaimana sih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi setelah melakukan coaching tadi? Performa Ibu itu bagaimana? Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Baik, saya sudah mencoba menggali potensi-potensi dari kunci saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga menemukan solusi dari permasalahan dari kunci. Berarti performanya sudah sangat baik ya Bu Nurul ya. Iya. Dalam proses ini tadi sudah sangat baik, performanya baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Dari saya menggali semua pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga si coach ini dengan panjang lebar bisa menceritakan semua permasalahannya dan akhirnya menemukan solusi-solusi untuk permasalahannya sendiri. Berarti memang Ibu meyakini diri Ibu tuh sudah melaksanakan dengan baik ya, karena kan respon dari si coach ini juga responnya sudah sangat panjang lebar, sudah sangat baik ya, berarti seperti itu ya. Bu Nurul, bolehkah saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Tentu saja boleh. Ya, ini sebagai kritik membangun, saran membangun ya. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching tadi, Bu Nurul sudah sangat aktif, menjadi pendengar aktif, hadir mindfulness, sangat-sangat mendengar apa yang terjadi kalau kesah dari Ibu Ihana ya. Ibu Nurul juga sudah memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, mulai dari menanyakan komitmen dengan menggunakan alur tirta, bagaimana tadi tujuan yang ingin dicapai, bagaimana identifikasi masalah, bagaimana respon ke depannya, bagaimana penerapan ke depannya, tadi sudah semua Ibu tanyakan ya. Jadi saya sudah menilai Ibu tadi memiliki menjadi pendengar yang aktif, sangat baik sekali.
kemudian juga ibu mengajukan pertanyaan juga yang sudah berbobot, dan semua itu tidak akan dalam waktu yang gampang Bu ya, pasti sudah banyak proses yang Ibu Nurul lalui, sudah sangat baik dalam proses hari ini ya. Jadi Ibu Nurul, ada lagi pertanyaan selanjutnya Bu Nurul ya. Baik, bagaimana dalam hal coaching tadi nih Bu ya? Alur apa yang Ibu gunakan Bu dalam coaching tadi? Menggunakan alur tirta, Bu. Alur tirta. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja. Ya, ada tentunya tujuan yang apa yang ingin kita capai, mengidentifikasi masalah, kemudian apa aksinya yang akan dilakukan, dan yang terakhir ada komitmen atau tanggung jawab. Ya. Setelah tadi saya memberikan Ibu masukan-masukan yang membangun, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan itu? Saya sangat senang sekali Ibu mendengarkan dengan baik ya. Sudah berkembang dari diri saya bagaimana saya mencari tujuan dari coaching ini dulu yang terutama, kemudian saya mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari coaching, kemudian apa rencana-rencana aksi yang dilakukan, dan yang terakhir berkomitmen untuk melakukan aksi tersebut. Nah, berarti ada komitmen setelah mendengarkan masukan-masukan tadi, ada komitmen, ada tindak lanjut berarti nanti Bu ya. Ya, selanjutnya yaitu apa rencananya Bu? Apa rencana tindakan untuk selanjutnya? Mungkin saya terus melakukan teknik-teknik coaching ini di mana saja, kapan saja, dan dengan siapapun, baik di sekolah, di rumah, dengan siswa atau murid, dengan rekan sejawat, bahkan dengan keluarga. Baik, berarti memang praktek coaching ini tidak hanya dengan rekan sejawat Bu ya, banyak ketika kita juga bersama murid kita mempunyai masalah, kita juga menerapkan prinsip coaching ini. Di keluarga juga ya, tentu ya banyak permasalahan dalam keluarga, kita bisa menyelesaikannya dengan prinsip coaching ini ya. Sudah sangat baik ya Bu Nurul ya, rencananya semoga nanti rencana-rencana tindakan selanjutnya yang ingin Ibu lakukan tadi dapat segera terlaksana dengan baik. Iya. Apa yang sudah terbayang ya, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Saya berusaha terus berlatih, mengikuti pelatihan-pelatihan, bertanya dengan teman yang lebih senior, belajar sepanjang hayat. Mungkin itu. Belajar sepanjang hayat, belajar di mana saja Ibu ya, bertanya rekan sejawat. Intinya kalau kita sudah memiliki banyak relasi, berarti juga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak sesuatu yang bisa kita petik. Belajar dengan siapapun, asalkan itu dalam hal yang positif ya, itu sudah sangat baik untuk dilakukan. Ya, selanjutnya Ibu, kapan Ibu ingin melakukan proses tindak lanjut dari kegiatan hari ini? Tentunya secepatnya, dalam minggu-minggu ini saya bisa melaksanakan dengan baik secara maksimal. Dalam minggu ini ya, berarti bisa dengan sesegera mungkin ya, sangat baik. Dan di mana Ibu? Di mana ingin melakukan tindak lanjut dari proses coaching hari ini? Di mana saja, bisa di sekolah, di rumah, atau seperti hari ini mungkin ya, seperti hari ini. Kita sedang di luar ya, berarti nanti prakteknya di mana saya tidak memandang dimanapun lokasinya. Ya, sekarang siapa saja sih kira-kira Ibu yang bisa membantu Ibu untuk proses perkembangan Ibu ini dalam proses coaching ini? Tentunya rekan sejawat, kepala sekolah, dan keluarga ya. Siapa tahu kita mengcoaching keluarga bisa mendukung kita, mungkin itu. Baik, berarti siapapun orangnya bisa dalam membantu Ibu ya. Iya. Itu apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching ini Ibu? Tentunya pengalaman dari proses coaching, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan kunci saya, dapat menuntaskan semua permasalahannya. Tentunya ini menjadi jadi lega ya, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Berarti memang bisa
lega. Dan kemudian kalau misalnya ditanya perasaan Bu, terakhir kalau kita ingin merefleksi ini, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ya, tentunya senang ya, tentunya senang bisa membantu kawan, bisa membantu siapapun yang memiliki permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Intinya itu sih. Iya, baik Bu. Ya, kalau bisa saya simpulkan pada hari ini sebagai supervisor, saya sangat bangga dengan Ibu ya. Ternyata memang potensi itu tidak hanya dari coach saya, ternyata dari si coach ini juga memiliki potensi-potensi yang sangat baik dalam memberikan pertanyaan berbobot, dalam menggali apapun yang ada di hadapannya, apa saja yang menjadi permasalahan. Ya, hari ini sudah Ibu melakukan dengan baik ya. Mungkin nanti kalau misalnya saya beri masukan yang ingin ditingkatkan, boleh Ibu. Ya, yang ingin ditingkatkan dalam hal ini mungkin bisa Ibu lebih tingkatkan lagi dalam hal menggali kreativitas atau potensi yang dimiliki oleh Ibu Ana ini tadi. Ya, apa sih yang bisa digali dari Bu Ana sehingga ia bisa untuk membuat muridnya itu menjadi tepat waktu, ya, bisa dilakukan membangun yang bisa dijadikan sebagai bahan refleksi diri, ya, bahan refleksi diri untuk kedepannya agar ya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini, terima kasih kepada Ibu Nurul, terima kasih juga kepada Ibu Ana ya. Sampai jumpa di lain hari lagi ya. Ibu cantik semuanya, semoga sehat selalu, semoga semakin bersinar, semakin lancar dalam pendidikan calon guru-gurunya. Baik, terima kasih. Terus demikian dalam proses coaching supervisi akademik kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.